Jelaskan. Baik, saya masuk pada ketentuan hukum. Ya, satu, menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Fatwa ini telah saya sampaikan di sosialisasi sebelumnya, dan ini fatwa yang nomor 18 tahun 2020 adalah penegasan dari yang kemarin pernah disampaikan. Poin 2, umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat yang tadi saya sampaikan, dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Saya tegaskan lagi poin ini, dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. 3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Ini detail dari petunjuk yang tadi disampaikan. A. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Nah, ingat baik-baik, jadi kalau Anda petugas yang bertugas memandikan jenazah terpapar atau terinfeksi COVID-19, ini sudah ada fatwa dari MUI, jika jenazahnya muslim, maka jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Ini fatwa tidak sembarangan, jadi mohon maaf, mohon izin dan mohon berkenan saya menegaskan, jangan masuk ke wilayah-wilayah komentar bila bukan bidangnya. Nah, jadi mohon izin sekali lagi, kalau kita bicara ekonomi, ekonom yang berhak memberikan pandangan. Kita bicara hukum-hukum keduniaan, ahli hukum bicara. Nah, sekarang kita bicara spesifik tentang hal yang penting urgen di agama, maka jangan semua orang menjadi mufti. Jangan semua orang mendadak pintar agama. Ya, ini mesti kita ikuti. Jadi Anda jangan pernah berkomentar kenapa tidak dibuka, tidak ini sudah penelitian, sudah bertanya, sudah ada dokter dipanggil, sudah semua didengar keseluruhannya, maka keluar fatwa semacam ini. Jadi jangan khawatir, yang memandikan pun tidak akan mengurangi nilai-nilai karena dalam kondisi darurat berbeda hukum seperti hal biasanya. Saya ulangi untuk menegaskan. A. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. B. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Ya, wajib. Awas, jadi kalau yang perempuan, petugas mesti perempuan. Kalau ia laki-laki, petugas mesti laki-laki. Karena itu saya sarankan dan saya tegaskan ya kepada khususnya semua muslim, tidak usah aneh-aneh. Kalau Anda laki-laki, laki-laki saja. Ya, kalau Anda perempuan, perempuan saja. Sehingga Anda tidak membuat bingung ya dalam kehidupan dan dalam interaksi, mending hidup ya juga menyebabkan kebingungan, wafat pun bikin orang bingung juga. Ya, jadi kalau Anda laki-laki, nanti yang mengurus laki-laki, kalau Anda perempuan, yang mengurus perempuan. Jadi tolong dari sekarang, dan saya membantu mendoakan, kalau memang laki-laki cukup jadi laki-laki, perempuan cukup perempuan, sehingga saat wafat pun nanti yang mengurusi kemudian mudah dalam pelaksanaannya. C. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Nah, jika memang tidak ada lagi yang lain-lain, ya, kemudian jenis kelaminnya tidak ada yang sama, maka di sini fatwa nomor C, dimandikan oleh petugas yang ada. Ya, tapi ini dalam kondisi yang sangat mendesak dan kondisi yang memang sangat tidak ada lagi, dan ini hampir sulit ditemui. Jadi kalau memang ada, jangan mencari-cari yang tidak ada, dan jangan menggunakan ya kondisi yang C ini jika yang B-nya masih ada. Ya, jika yang B-nya masih ada. Baik. Dan ingat, keterangan yang paling digarisbawahi atau harus kita perhatikan dengan betul bahwa jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Ya, maka jika tidak ditayamumkan.
mohon izin di urutannya tetap memandikan dengan air seperti biasa. Jika kesulitan maka tayamum. Ini sudah standar, ya. Mandikan kemudian tayamum. D. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Nah, jika ada najis, kotoran atau apa, dibersihkan terlebih dahulu dengan standar protokol yang ketat tentunya, baru kemudian dimandikan. E. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Nah, jadi mohon izin hanya dialirkan, dikucurkan. Ini sama persis dengan fatwa yang disampaikan di Al-Azhar. Ya, jadi mohon izin, maaf, tidak ada memijat, tidak ada yang lain, meminimalisir sentuhan dengan mayit, ya, yang telah wafat tadi. Cukup dialirkan air saja secara merata dari ujung atas sampai dengan bagian bawahnya. Baik. Kemudian F. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Nah, ini kalau ada dari ahli medis yang sangat terpercaya, capable di bidangnya, dan memberikan pemahaman, edukasi kepada kita bahwa ini nggak mungkin dimandikan karena pertimbangan tertentu, maka langsung berpindah kepada opsi tayamum. Bagaimana caranya? 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu yang bersih tentunya. Ya, ini saya garis bawahi, debu yang bersih. Ya, jadi al-sa'idan thayyibah cukup diusapkan ke wajahnya, kemudian di tangan telapak minimal sampai pergelangan di sini. Ya, kanan kiri dicukupkan sampai dengan situ. 2. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD, alat pelindung diri. Jadi tidak usah dibuka. Ya, cukup saja gunakan itu. Debu yang bersih bisa ditemukan dimanapun. Ya, ditempelkan debu yang bersih, bukan di tempat yang kotor bernajis, bukan itu. Cari tempat bersih, tempelkan di situ. Kemudian tayamumkan di wajah. Ya, setelah itu tempelkan kembali dan di telapak tangannya sampai pergelangan. Tangan ke pergelangan, telapak punggung pergelangan. Ya. Baik. Poin G, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Ini pun pandangan sudah disepakati para ulama-ulama kita. Nah, ini kalau sudah tidak memungkinkan dimandikan, ditayamumkan pun itu tidak bisa dikerjakan, maka dalam kondisi ini tidak perlu dimandikan, tidak juga ditayamumkan. Dan mohon sebesar-besarnya jangan samakan situasi saat ini yang tidak biasa dengan situasi yang biasa. Jadi jangan rasa yang berpikir di sini, ya kasihan mayit begini, kasihan, tidak. Justru ketika Anda tidak mengerjakan itu, Anda bisa berdosa karena aspek-aspek yang lainnya. Ya, jadi di sini pertimbangannya jelas pertimbangan darurat yang tidak sama dengan waktu-waktu atau keadaan biasa.